Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Kasus penerbitan persetujuan ekspor fasilitas crude palm oil atau CPO atau mafia minyak goreng bakal menyeret sejumlah nama. Satu di antaranya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah menyampaikan pihaknya masih terus mendalami kasus mafia minyak goreng. Nantinya pihaknya bakal memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui perkara tersebut. Termasuk kata Febri, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi jika dibutuhkan untuk mendalami perkara tersebut. Febri memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu untuk memeriksa siapapun yang terlibat dalam kasus mafia minyak goreng, termasuk jika ada keterlibatan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Diberitakan sebelumnya teka-teki dalang yang bermain di balik mafia minyak goreng akhirnya terungkap. Setidaknya ada 4 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Indrasari Wisnuwardana dan Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate iFirst PT Permata Hijau Group. Sebanyak 32 rumah di asrama polisi Perintis Jalan Veteran Selatan, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Rabu 20 April sore ludes terbakar. Mahludin, pensiunan polisi yang telah tinggal di asrama itu sejak tahun 1997, mengaku masih sempat masuk mengambil pakaian yang bisa ia gunakan. Ia memiliki rumah 2 tingkat. Di rumahnya, ia tinggal bersama istri, 3 anak, dan 1 menantu. Kini ia tak lagi memiliki tempat tinggal. Rumahnya di asrama tersebut satu-satunya yang ia miliki. Kini rumahnya sudah rata dengan tanah. Barang dagangan istrinya berupa pakaian juga habis terbakar. Dari kejadian tersebut, ia mengalami kerugian ratusan juta. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api tersebut langsung melahap semua rumah di asrama tersebut. Sejumlah pedagang masih berusaha menyelamatkan barang dagangannya yang bisa diselamatkan. Api baru bisa dipadamkan usai berbuka puasa. Warga dan pemadam kebakaran terpaksa berbuka puasa di lokasi kebakaran. Setelah banyak dicibir dan dikritik warganet, Alvin Faiz kembali memberikan klarifikasi yang lebih panjang. Klarifikasi itu terkait aksinya memulangkan anaknya malam-malam di pinggir jalan ke Larissa Chow, padahal siangnya baru dibawa ke Sentul oleh Larissa dari Bandung. Alvin menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan kabar bahwa neneknya meninggal dunia dan sempat merasa bingung jika anaknya di rumah sendirian. Alvin mengaku sudah memberi kabar ke Larissa Chow untuk memulangkan lagi putranya lewat suster yang bisa merawat anaknya. Aksi Alvin memulangkan anaknya malam-malam di pinggir jalan ke Larissa Chow menuai banyak kritik dari warganet. Apalagi yang mengantar anaknya adalah suster yang tak ada basa-basi langsung lari meninggalkan Larissa bersama teman perempuannya. Dalam video yang beredar terlihat dari dalam mobil yang diduga ada Alvin dan Heni Rahman, istri barunya. Seorang babysitter turun sembari menggandeng anaknya lari ke Larissa Chow. Tak obrolan apapun, Larissa beserta anaknya dan teman perempuan Larissa ditinggal begitu saja. Juventus berhasil melangkahkan kakinya ke final Coppa Italia pada Rabu 21 April 2022 dini hari. Kepastian itu didapatkan Juventus seusai mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-0 dalam lanjutan leg kedua semifinal Coppa Italia di Allianz Stadium. 2 gol kemenangan Juventus ke gawang Fiorentina diciptakan oleh Federico Bernardeschi dan Danilo. Hasil ini semakin mempertegas keberhasilan Juventus melaju ke final Coppa Italia dengan kemenangan agregat 3-0 dari pasukan Vincenzo Italiano. Di balik keberhasilan Juventus meraih tiket final Coppa Italia, pemain wingernya Federico Bernardeschi juga sukses mengakhiri penantiannya selama 4 bulan belakangan. Federico dalam 4 bulan mengalami masa sulit karena harus bangkit dari cedera yang sempat membuatnya absen cukup lama. Tepatnya pada pekan ke-19 Liga Italia musim ini, winger 28 tahun tersebut terakhir mencetak gol ke gawang Cagliari. 1 gol Bernardeschi saat itu membawa Juventus mengalahkan Cagliari dengan skor 2-0. Apabila dihitung, maka selama 4 bulan Bernardeschi mengalami paceklik gol hingga sering menonton dari bangku cadangan. Namun penantian itu akhirnya bisa terjawab pada leg kedua semifinal Coppa Italia dengan 1 golnya ke gawang Fiorentina. Situasi ini disambut bahagia oleh winger yang termasuk dalam skuad timnas Italia di Euro 2020 tersebut. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa.
Tribun News Today.